Oh, could be. The save was a good one. Surely. Oh, that's a fine save. Halo, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya mau review Matthew Ryan 92 dari program National Valor. Saya penasaran dengan gameplay kiper ini karena dia tampil membela Australia menghadapi timnas Indonesia di Piala Asia 2024 kemarin. Buat teman-teman yang juga ingin tahu gameplaynya seperti apa di kartu National Valor ini, saya harap teman-teman tonton video ini sampai habis. Kiper ini tinggi badannya kurang banget ya. Kalau untuk kiper dengan tinggi badan 182 cm, saya yakin itu bisa jadi masalah besar. Udah pasti dia sangat kesulitan dalam menjangkau bola-bola jarak jauh yang arahnya ke tiang jauh. Atau dengan kata lain, dia terlalu pendek untuk menepis tembakan flashing. Oh ya, mulai sekarang saya tidak akan berlama-lama membahas stats kiper karena sebagian besar stats kiper itu tidak bisa mewakili gameplay kiper di lapangan. Jadi percuma saya bahas statsnya, buang-buang waktu. Langsung aja kita lihat gameplaynya. Sebelumnya saya ingatkan dulu, jangan berharap banyak kiper ini bisa menampilkan performa yang oke di lapangan. Karena sekali lagi tinggi badannya yang pendek pasti sangat mempengaruhi penampilannya di lapangan. Di beberapa pertandingan awal aja, udah cukup banyak dia kebobolan. Bahkan dia bisa kebobolan menghadapi tembakan-tembakan yang seharusnya mudah untuk diantisipasi. Jadi di video ini, saya cuma mau memperlihatkan aja seberapa lemah kiper ini. Seperti beberapa gameplay yang baru saja kalian lihat, kiper ini terlihat sangat lemah menghadapi tembakan-tembakan jarak jauh maupun tembakan flashing. Di Evo terendah ini, saya mencatat hanya satu tembakan flashing yang berhasil dia selamatkan. Selebihnya, gagal semua. Untuk bola sundulan, kebetulan saya hanya mendapatkan satu gameplay, dan kiper ini berhasil menyelamatkannya. Nanti kita lihat lagi di Evo yang lebih tinggi, apakah dia cukup bagus menghadapi bola sundulan. Kiper ini sempat beberapa kali berhasil menyelamatkan bola one-on-one. Yang pertama karena timingnya bagus, bolanya kurang terkontrol, jadi si Ryan ini punya waktu yang cukup untuk menyergap bolanya. Yang kedua, menurut saya karena positioningnya dia yang bagus. Di Evo terendah ini, saya pikir cukup wajar kalau melihat gameplaynya yang cukup banyak kebobolan. Sekarang mari kita upgrade dulu kiper ini ke Evo ungu. Saya training kiper ini sampai level 20 dan skill poinnya saya maksimalkan kemampuan divingnya. Di Evo ini, saya mencatat kiper ini berhasil menyelamatkan 2 tembakan dari 4 tembakan jarak jauh yang dihadapi. Ini berarti tingkat keberhasilannya dalam menyelamatkan tembakan jarak jauh masih 50-50. Kadang bagus, kadang enggak. Lalu untuk tembakan dalam kotak penalti, dari 4 tembakan yang dia hadapi, hanya 1 tembakan yang berhasil dia selamatkan. Itu pun tembakannya agak jauh ya jaraknya, mendekati garis kotak penalti. Jadi untuk bola jarak dekat, dia masih sangat lemah. Lalu untuk bola sundulan, lagi-lagi saya hanya mendapatkan 1 gameplay, dan kali ini dia tidak berhasil menyelamatkannya. Nanti kita lihat lagi di Evo yang lebih tinggi mengenai bola sundulan ini. Jadi untuk sementara, di Evo ungu, kiper ini terlihat ada peningkatan skill, hanya kemampuan divingnya saja. Sekarang mari kita lihat kiper ini di Evo merah. Evo terakhir dalam percobaan saya. Skill poinnya saya maksimalkan shot stoppernya. Di Evo terakhir ini, saya nggak bisa training lagi kiper ini karena saya tidak punya cukup stok kartu pemain. Tapi paling tidak, saya sudah tambahkan kemampuan shot stoppernya. Di gameplay pertama Evo merah, kiper ini tidak berhasil menyelamatkan tembakan jarak dekat yang datang dari samping gawang. Kalau saya lihat, memang tembakannya agak menyamping, jadi dia agak kesulitan ya untuk menjangkau bolanya. Lalu di gameplay kedua, dia berhasil menyelamatkan tembakan jarak dekat dari Isak. Refleks yang cukup bagus dari kiper ini. Dan di gameplay ketiga, dia juga berhasil menyelamatkan tembakan one-on-one dari Isak. Setelah saya amati kiper ini lebih dalam, di lebih banyak pertandingan, saya mencatat kiper ini sedikit lebih bagus dalam menghadapi tembakan jarak jauh. Ada 4 gameplay tembakan jarak jauh
maupun flashing yang saya dapatkan di Evo ini. 3 diantaranya berhasil dia selamatkan dengan baik. Sedangkan untuk tembakan jarak dekat maupun tembakan dalam kotak penalti, tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Masih banyak bola-bola jarak dekat yang gagal dia selamatkan. Dari 10 gameplay yang saya dapatkan, hanya 3 tembakan yang berhasil kiper ini selamatkan. Lalu, untuk bola sundulan, saya simpulkan bahwa kiper ini tidak cukup bagus. Dari 4 gameplay, hanya 1 bola sundulan yang berhasil dia selamatkan. Jadi, kesimpulannya, kiper ini tidak cukup bagus kualitas gameplaynya. Banyak sekali kelemahan dari kiper ini yang bisa membahayakan pertahanan tim. Di Evo Merah pun, kiper ini tidak bisa memberikan performa yang cukup berarti. Oke, itu aja review saya tentang Matthew Ryan 92 dari program National Valor. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian review kali ini. Semoga video saya bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!